Baginda Raja mendadak rindu dan ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya sudah beberapa hari ini Abu Nawas tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali lewat utusannya Baginda memanggil Abu Nawas, namun sang Abu Nawas itu belum juga menampakkan dirinya pada Raja. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja pun akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja kepada 3 prajuritnya. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda tersebut langsung menerima perintah Raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada 3 prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat patih itu. Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku berikan uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang prajurit kepada Abu Nawas. Abu Nawas kaget bukan kepalang, tapi ia segera sadar. Permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silahkan. Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, ucap Abu Nawas kemudian. Ia segera memutar otaknya. Betul, tanya prajurit Raja yang memastikan. Iya, silahkan saja, jawab Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar 3 prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan Raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas kepada 3 prajurit itu. Dengan cikatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu dari utusan itu. "Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya benar," jawab utusan Raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok,
Hanya buang air besar saja, tegas Abu Nawas. Mana mungkin? Itu tidak mungkinlah. Kami juga harus buka celana dan kencing, protes salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan baginda raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan uang 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu. Lalu hadiah dari baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang juga engkau boleh menghadap baginda raja untuk menerima 3000 dirham, jawab pejabat tinggi itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap baginda raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya, lalu mengajar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas, baginda raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan baginda raja. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan baginda raja sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit karena semua muslim sudah dapat bocoran. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Ma Rabbuka, yang artinya siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Waman ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Sudah barang tentu, Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nakir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya, mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, walaupun dia cerdas dan hafalannya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Munkar dan Nakir, Sayyidina Umar justru balik menggertak. Lalu siapa Tuhanmu? Tanya Sayyidina Umar kepada malaikat. Kedua malaikat itu akhirnya mengenal siapa yang ia hadapi. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi SAW tersebut. Mengingat kisah Umar bin Khattab dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain, pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Dan benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir bertugas sebagai pemberi siksa dalam kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja, sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini kan penghuni lama, kata malaikat Munkar.
lihat kafannya sudah lusuh. Tapi ini tanah galian baru, bantah malaikat nangkir yang meragukan. Kedua malaikat ini pun ragu, keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru, yang satu meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat itu memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan, maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menjawab, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama." Kedua malaikat itu pun terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Dan memang kain kafan yang dipakainya sangatlah usang. Namun tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya apa mereka sedang dikebuli. Dan kisah seperti ini hanya ada dalam kisah 1001 malam. Saat itu, Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk berburu beruang bersama dia dan rombongannya. Padahal Baginda sudah tahu betul bahwa Abu Nawas sangat takut dengan beruang. Namun pada masa itu, siapapun yang tidak dapat melaksanakan perintah Baginda Raja, maka ia akan mendapatkan hukuman. Maka Abu Nawas pun tidak dapat menolak permintaan Baginda Raja. Dalam perjalanan menuju hutan, tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi mendung. Dengan segera, Baginda pun memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas." Dan Abu Nawas pun mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui alasan Baginda memanggilnya. Baginda menjelaskan bahwa sebentar lagi akan hujan. Namun hutan masih jauh dari tempat di mana mereka berada. Baginda juga menjelaskan bahwa ia akan memberikan kuda yang lamban untuk Abu Nawas dan kuda yang cepat untuk dirinya dan rombongannya. Selain itu, Baginda pun memerintahkan Abu Nawas untuk menjaga pakaiannya tetap kering meskipun hujan turun. Ditambah lagi, saat jam santap siang datang, Baginda meminta Abu Nawas pergi ke tempat peristirahatannya untuk berkumpul. Mendengar hal itu, Abu Nawas mematuhi perintah tersebut. Dengan segera mereka berpencar. Baginda dan rombongannya dengan cepat pergi menuju hutan. Sebaliknya Abu Nawas menyusuri jalan dengan kudanya yang lamban. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyadari bahwa sang Baginda telah menjebaknya. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Baginda dan rombongannya kuyup akibat derasnya hujan. Mereka pun pergi ke tempat peristirahatan karena sudah memasuki jam makan siang. Belum sempat baju mereka kering, Abu Nawas pun sampai ke tempat peristirahatan. Baginda dan para pengawalnya tercengang melihat Abu Nawas tetap kering. Padahal kuda Abu Nawas lamban yang sangat tidak mungkin untuk pergi ke tempat berteduh dengan cepat. Dan akhirnya di hari kedua pemburuan, Baginda meminta Abu Nawas menunggangi kuda yang cepat. Sedangkan dirinya dan para pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Namun lagi-lagi hujan pun turun dengan derasnya seperti kemarin. Alhasil, baju Baginda dan para pengawalnya pun kuyup lagi karena kuda yang ditungganginya tak dapat berlari kencang. Ketika jam makan siang datang, Baginda dan pengawalnya melihat Abu Nawas sudah sampai lebih dulu di tempat peristirahatan. Ternyata pakaian Abu Nawas juga tetap kering walaupun hujan turun. Melihat pakaian Abu Nawas yang tetap kering, Baginda pun penasaran dan bertanya kepadanya. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Mudah, tuanku yang mulia. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepaskan pakaian dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti." Dan Baginda pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas mampu mengecoh Baginda Raja dengan akalnya. Kecerdikan Abu Nawas saat menaklukkan tantangan berbahaya Raja Harun ar-Rasyid tidak perlu dipertanyakan lagi. Berkali-kali Baginda Raja dibuat heran dan terpukau dengan tingkah sufi nyeleneh ini. Suatu hari, Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Raja Harun ar-Rasyid bertitah, "Wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan." "Misi apa itu yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini, engkau tahu kan
Negeri ini punya teluk yang sangat luas, tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana? Titah Raja Harun ar-Rasyid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas mengingat raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu, Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, hamba bukan perenang yang baik, tetapi jika memang yakin, maka hamba siap melakukannya." Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran ia tidak memiliki kemampuan berenang. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya bersuara, sulit untuk berenang ke sana. Tapi dalam kekalutannya itu, ia melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Ia kemudian bertanya, "Di mana anak-anak ini?" Lalu Abu Nawas pun pulang dengan wajah sumaringah karena ia telah mendapat ide cemerlang. Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa ia kenakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya, tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. "Luar biasa orang ini," gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada yang sedih. Sejurus kemudian, salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas lalu dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung, senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Baginda Raja karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau hebat, Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid. Pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana tanpa diundang oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Kebetulan kamu datang, Abu. Saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang. Baginda makin bersahabat saja belakangan ini. "Apa yang mesti hamba lakukan, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja. "Sebentar," ujar Baginda Raja lalu beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian lebih bersahaja, layaknya rakyat biasa. "Saya kepingin ke rumahmu," kata Baginda Raja. Asiknya, Baginda tidak mau dikawal siapapun. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas yang merasa heran. Ia pantas kaget dan serba salah. Soalnya rumah Abu Nawas sedang berantakan, istrinya pun tidak ada di rumah. Lalu siapa nanti yang menyiapkan hidangan untuk Baginda? Abu Nawas jelas kebingungan. "Pokoknya saya mau ke rumahmu," ujar Baginda Raja dengan suara ditekan. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua pun berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampai di rumah, Baginda tak menyangka rumah Abu Nawas sangatlah sederhana. Tak ada barang berharga di rumah itu. "Kamu sendiri?" tanya Baginda Raja. "Iya, Paduka. Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya," lanjut Abu Nawas. "Kebetulan saya ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Sampai di sini, Abu Nawas belum paham maksud Baginda Raja.
Berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Akhirnya, ia pun menurut saja, dengan syarat bahwa kebijaksanaan hanya bisa dipelajari dengan praktik. Baginda pun tak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Malam itu, Baginda tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas menggosok kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya. "Mengapa api itu kau tiup?" tanya sang Baginda. "Agar lebih panas dan lebih besar apinya," jawab Abu Nawas. Setelah api besar, Abu Nawas memasak sop. Sop menjadi panas. Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya, kemudian meniup-niup supnya. "Mengapa sop itu kau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak bisa belajar darimu," ketus Baginda. Mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Malam itu juga, Baginda pulang ke istana diantar oleh Abu Nawas. Di perjalanan keduanya berbicara tentang berbagai hal. "Berapa umurmu, Abu?" "40 tahun, jawab Abu Nawas. "Tapi beberapa tahun yang lalu kau menyebut angkanya yang sama." "Hamba konsisten yang mulia," jawab Abu Nawas. Dan ternyata jawaban Abu Nawas itu membuat Baginda Raja terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Abu Nawas memang sangat konsisten. Urusan mimpi memang bisa menjadi masalah, apalagi kalau pejabat tinggi yang bermimpi. Semua bisa jadi tak masuk akal dan kelewatan. Begitu juga yang terjadi pada era Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya ada kasus Qadhi yang memaksa pemuda Mesir untuk melamar putrinya dengan seluruh harta yang dimilikinya. Pemaksaan itu dasarnya adalah mimpi si pemuda itu. Akibatnya, pemuda Mesir itu bangkrut dan mendadak menjadi miskin. Untung Abu Nawas menyelamatkannya, sehingga pemuda itu bisa pulang ke Mesir dan membawa kembali hartanya. Dan kini giliran Abu Nawas yang menjadi korban. Pelakunya bukan sembarang orang. Dia adalah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Lihatlah, Abu Nawas yang tidak berdaya, ia hanya bertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah Abu Nawas dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, semalam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tidak ternilai harganya. Maka ia pun memerintahkan pekerja untuk membuktikan mimpinya itu. Hasilnya, mimpi hanyalah kembang tidur saja. Tak ditemukan emas dan permata di rumah Abu Nawas. Hal yang membuat Abu Nawas sangat kesal bahkan dendam. Jangankan mengganti kerugian, meminta maaf pun Baginda tidak lakukan kepada Abu Nawas. Lama Abu Nawas memeras otak, mencari cara membalas dendam. Ia ingin mencari muslihat yang setimpal. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Dan malam pun tiba. Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah mulai basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi." Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istri Abu Nawas. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Dan seperti biasa, setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap Tuan Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini, wahai tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadilan bagaimana yang engkau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana.
Maka dengan terpaksa, Baginda Raja membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah. Kemudian giliran patung hias sehingga sebahagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Dan kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana oleh Abu Nawas. Malam itu, Raja Harun ar-Rasyid tidak bisa tidur. Ia memejamkan mata selama beberapa menit. Namun hasilnya tetap nihil. Hingga pertengahan malam ia belum juga menguap. Raja Harun ar-Rasyid memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas, kata Raja Harun ar-Rasyid. Pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat, lantaran sejak sehabis salat Isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang, datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja. Menata posisi duduknya, ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala, ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat. Ia sakratul maut hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Raja Harun ar-Rasyid malah semakin sulit menguap lantaran menyimak dengan luntur alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Di saat bersamaan peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balkis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kudu bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balkis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun ar-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya, peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Monoton dan tidak menarik sehingga membuatnya menguap 2 kali. Ia miringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan, raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Dan pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur agak keras. Dan inilah sedikit kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya.
Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas ini juga sudah lama tidak muncul di warung kopi langganannya. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran dirinya. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas, si pemicu tawa, tidak ada. Suatu ketika, ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai kopi menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang ia hadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas itu. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah, ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama seekor domba," kata orang itu mengeluh kepada Abu Nawas. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan kepada orang itu. Orang itu tidak membantah, ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu yang sudah putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka juallah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajahnya yang sangat ceria. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu juga tidak membantah. Dengan senang hati, ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-serinya. "Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu," kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu,
apakah engkau sering berdoa?" "Iya," jawab orang itu. "Dan ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya," kata Abu Nawas. Pada suatu ketika, sang khalifah sedang murung karena semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan darinya. Bahkan, para penasihat pun merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan sang khalifah. Padahal, sang khalifah sangat ingin mengetahui jawabannya. Akhirnya, para penasihat pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun dihadirkan di hadapan sang khalifah. Sang khalifah mengatakan bahwa akhir-akhir ini dirinya sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. "Wahai baginda, sebenarnya rahasia alam manakah yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata sang khalifah. "Bolehkah hamba mengetahui dua teka-teki itu, wahai baginda?" pinta lagi Abu Nawas yang mulai was-was. "Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita?" tanya sang khalifah. "Di dalam pikiran, wahai baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu-ragu. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dan karenanya, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tidak mungkin bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas," papar Abu Nawas kepada baginda raja. Sang khalifah pun tersenyum karena ia merasa puas dengan jawaban dan penjelasan Abu Nawas itu. Kemudian sang khalifah pun melanjutkannya. "Ikan-ikan di laut, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit atau ikan-ikan yang ada di laut?" tanya sang khalifah. "Ikan-ikan di laut, baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu lagi. "Paduka yang mulia, kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dengan jumlah yang besar. Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, namun jumlah mereka juga banyak," papar Abu Nawas untuk meyakinkan sang khalifah. Dan seketika itu, rasa penasaran sang khalifah pun sirna, tak berbekas. Kemudian, ia memberikan hadiah kepada Abu Nawas dengan uang yang cukup banyak. Pagi-pagi begini, enaknya ya minum kopi, begitu pikir Abu Nawas. Ia pun berjalan menuju warung kopi langganannya yang tak jauh dari rumah. "Biasa," ujar Abu Nawas kepada pemilik warung. Begitu ia meletakkan pantatnya di kursi kayu. Pemilik warung sudah tahu maksud Abu Nawas. Kopi kental dengan 2 sendok gula. Celutuk sang pemilik warung yang disambut senyum orang-orang yang ada di warung itu. Tak pakai lama, kopi sudah terhidang di depan Abu Nawas. "Abu, ceritakan oleh-oleh dari istana kemarin. Dapat proyek apa dari baginda?" tanya seseorang di antara mereka yang membuka pembicaraan. Abu Nawas asik mengaduk kopinya yang masih panas. "Tidak ada," jawab Abu Nawas yang tampak tak berselera. "Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami," desak yang lainnya. "Kebenaran adalah sesuatu yang berharga," kata Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. Raut wajahnya tampak dibikin serius, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga memiliki harga material. Lanjutnya, "Tetapi, mengapa kita harus membayar untuk sebuah kebenaran? Kadang-kadang mahal pula," potong salah seseorang di antara mereka yang rupanya menyimak apa yang diomongkan Abu Nawas. "Kalau engkau perhatikan," sambung Abu Nawas, "harga sesuatu itu dipengaruhi juga oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, makin mahallah ia." Semua orang dalam warung mengangguk-ngangguk. "Benar juga," gumam mereka yang sok paham. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang utusan raja. "Baginda memanggil," ujar sang utusan kepada Abu Nawas tanpa basa-basi. Rupanya utusan raja tersebut sebelumnya sudah mendatangi rumah Abu Nawas. Di sana
sang istri memberitahu suaminya ada di warung kopi langganannya. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas mendatangi istana. Di sana sejumlah orang sudah berkumpul. Raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Oh, rupanya sejumlah ulama dan tokoh agama sedang dikumpulkan raja, pikir Abu Nawas. Begitu melihat Abu Nawas, raja langsung memanggilnya. Sini ke depan, Abu, titah baginda. Abu Nawas pun buru-buru merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada hadirin. Belum lagi sempurna duduk Abu Nawas, tanpa basa-basi lagi, Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini, tak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya," kata baginda ditunjukkan kepada Abu Nawas. "Apa yang mesti hamba lakukan, baginda?" tanya Abu Nawas. Rupanya, sepulang salat subuh berjamaah, Khalifah sedikit iseng bertanya kepada para tokoh agama itu, Allah itu lagi di mana dan sedang apa? Semua ulama yang ada saat itu tidak berani menjawab, dan Khalifah Harun ar-Rasyid saat itu memang lagi bertingkah aneh untuk menarik perhatian. Tanya, kok Allah sekarang lagi apa? Abu Nawas menyimak pertanyaan raja itu. Saya bisa menjawab, tapi ada syaratnya, kata Abu Nawas kepada sang Khalifah. Apa syaratnya? Tanya Khalifah yang sedikit terkejut. Saya duduk di kursi singgasana Anda, dan Anda duduk di bawahnya, jawab Abu Nawas. Sang Khalifah berpikir sejenak, tetapi kemudian mengabulkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Khalifah ingin betul mendengar jawaban itu dari si cerdik itu. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana dan Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di bawah, Abu Nawas berkata lantang, Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa. Dan para hadirin pun tertawa, dan raja pun puas dengan jawaban Abu Nawas. Tetapi yang anehnya, raja tetap tidak marah kepada Abu Nawas, walaupun raja sudah menjadi rakyat biasa dan Abu Nawas sudah menjadi raja.